Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, satu hal yang sama-sama kita syukuri pagi hari ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan karunia bernama hidup. Alhamdulillah. Mungkin kemarin kita baru saja mendengar saudara kita, teman kita, sahabat kita berpulang kembali kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup. Tentu ini harus kita syukuri. Nah, salah satu wujud dari kita bersyukur dalam hidup adalah kita mau melihat hidup. Melihat hidup. Ibu, mana yang lebih penting dalam hidup? Melihat yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kalau melihat yang kelihatan nggak usah dibahas, orang sudah kelihatan. Kelak nanti kita akan jumpai melihat yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada melihat yang kelihatan. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup, salah satunya adalah hanya melihat yang kelihatan, tidak melihat yang tidak kelihatan. Contoh, Bapak, Ibu, kita ketemu dengan orang yang kita kenal, kemudian kita lihat beliau manyun, kita sapa manyun. Itu dongkol enggak Ibu, Bapak? Enggak, kalau enggak ini karena sudah biasa ini. Iya, wong adek sendiri disapa kok manyun. Ada rasa apa di dalam diri Ibu? Suka atau enggak suka? Enggak suka. Iya, enggak suka. Atau dihina orang lah. Nah, kalau dihina orang, rasanya mangkel enggak Bapak Ibu? Mangkel. Itu kita mangkel karena apa? Melihat dia menghina saya. Melihat dia menghina saya, berarti kita melihat yang kelihatan. Padahal sebenarnya di balik dia menghina ada nggak sesuatu yang tidak kelihatan? Ada. Apa itu? Kesempatan memaafkan, kesempatan untuk sabar. Itu kelihatan nggak Ibu? Dengan mata? Enggak. Berarti ini kan bukti bahwa kita lebih penting melihat yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kelihatannya dia menghina, tapi sebenarnya dia sedang memberikan kepada kita kue kehidupan yang sangat lezat, namanya sabar, namanya memaafkan. Itu sebenarnya betul nggak Bapak Ibu? Dia ngasih kita kue yang sangat nikmat, namanya sabar, namanya memaafkan. Betul? Nah, kalau betul berarti orang yang menghina kita itu sebenarnya orang yang baik atau nggak baik sama kita? Itu karena kita melihat hidup tidak dari yang kelihatan, tapi juga dari yang tidak kelihatan. Nah, pertanyaannya, untuk bisa melihat hidup dengan cara seperti ini butuh apa? Ya, tidak ada yang lain kecuali kita harus melihat hidup ini dengan qalbun salim. Dengan qalbun salim. Karena memang beda orang kalau melihat hanya dengan mata kepala,
Ya hanya melihat apa yang kelihatan. Nah, qalbun salim membuat kita melihat tidak hanya dengan mata kepala tapi juga dengan mata hati. Itu akan lain, jadi beda sekali. Nah, kebanyakan orang melihat kehidupan hanya dengan mata kepala. Bahkan ada yang pakai mata kaki loh, Ibu. Kakinya rasanya pengen nendang aja kalau ada orang yang menghina. Itu berarti dia melihat dengan mata kaki dan mata kepala. Jadi ini bahasan kita. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, meskipun harusnya ini sejak dahulu kala. Bagaimana kita melihat hidup ini dengan qalbun salim. Ada banyak sekali alasan dan ini sangat logis kenapa kita harus melihat hidup ini dengan qalbun salim. Pertama, dari apa yang sudah sering ya, dan ini sudah menjadi keyakinan kita tentang hidup ya. Bukankah kita sering mengatakan hidup adalah perjalanan? Nah, kalau hidup adalah perjalanan, ini mengulang sebenarnya yang namanya perjalanan itu kan syarat rukunnya ada dua. Dua itu yang pertama, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Hanya ketika ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju, pasti akan terjadi perjalanan. Tanpa adanya yang ditinggalkan, tanpa adanya yang dituju, tidak akan mungkin ada perjalanan. Ada orang katanya sedang menempuh perjalanan. Dia meninggalkan Jogja, tapi nggak jelas tujuannya. Itu namanya perjalanan atau keluyuran. Itu bukan perjalanan, itu keluyuran. Atau menuju Jakarta, jelas tujuannya Jakarta, tapi nggak mau meninggalkan Jogja. Nah, gimana terjadi perjalanan? Jadi sebuah perjalanan meniscayakan meninggalkan dan menuju. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, berarti harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju. Kalau ini tidak ada pilihan yang lain, kalau betul hidup ini perjalanan, betul-betul kita sedang menempuh perjalanan hidup, mau tidak mau kita harus meninggalkan dunia. Tidak ada yang kita bisa tinggalkan dalam perjalanan hidup kita kecuali meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan yang lain, meninggalkan dunia. Nah, menujunya tidak ada yang lain kecuali menuju akhirat. Inilah yang akan membuat hidup ini betul-betul berjalan, bergerak pasti menuju tujuan. Ini yang namanya perjalanan hidup. Nah, maka pertanyaannya, selama ini kita sedang melakukan perjalanan atau pemberhentian? Hidup kita ini perjalanan atau pemberhentian? Perjalanan. Sudah berapa lama kita menempuh perjalanan hidup? Sudah puluhan tahun. Tujuannya meninggalkan dunia menuju akhirat. Maka pertanyaannya, akhiratnya sudah kelihatan belum? Kalau belum, berarti kita jalan-jalan kemana dulu? Puluhan tahun kita menempuh perjalanan, kok akhiratnya belum kelihatan. Dan Bapak Ibu, bicara soal akhirat, ya, kalaulah hidup adalah perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat. Nah, yang namanya akhirat itu ada berapa pilihan, Ibu? Dua, iya. Yang pertama ashabus shimal, iya. Berarti nanti tempat kembalinya adalah neraka dengan segala kepedihannya. Dan ibu-ibu, bapak, kita semua memilih ashabul yamin. Insya Allah Allah sudah menyiapkan untuk kita surga. Iya. Inilah kalau bicara soal akhirat, pilihannya dua, surga atau neraka.
Jadi kalau akhirat, maka bagi kita pengertian akhirat itu adalah surga. Jadi kalau perjalanan meninggalkan dunia menuju akhirat, maksudnya perjalanan meninggalkan dunia menuju surga. Surganya sudah kelihatan? Untuk memastikan, ini cuma memastikan aja Ibu. Kita kalau dihina orang, kan ada kesempatan sabar dan memaafkan. Yang kelak balasan untuk orang yang sabar dan memaafkan itu adalah surga. Tapi pada saat yang sama kan ada kesempatan untuk marah, benci, membalas. Boleh nggak orang marah karena dihina? Boleh. Membalas? Boleh. Tapi kalau marah membalas berarti itu menuju neraka. Nah, Ibu, Bapak, kita kalau dihina itu yang lebih kelihatan jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Saya nggak bisa kalau nggak marah. Ini sudah menginjak-injak harga diri. Nggak bisa. Saya harus marah. Saya harus balas. Memang cuma dia yang bisa menghina, saya juga bisa. Berarti yang kelihatan adalah nerakanya, bukan surganya. Nah, kenapa? Karena memang kaidahnya siapapun tidak akan bisa melihat dan menemukan jalan menuju surga kecuali dengan qalbun salim. Jadi kesimpulannya kalau orang lebih mudah melihat jalan ke neraka daripada jalan ke surga, nah itu tanda kalau hatinya belum qalbun salim. Hatinya belum qalbun salim. Karena kalau hatinya qalbun salim, ngelihat apapun itu yang kelihatan adalah surga. Jadi selalu melihat surga di balik apapun. Selalu melihat surga di balik apapun. Di balik rezeki yang banyak ada surga nggak Bapak Ibu? Ada. Di balik rezeki yang sedikit ada surga? Ada. Ada. Berarti dapat rezeki banyak, dapat rezeki sedikit rasanya sama atau beda? Sama. Nah, kenapa kita mengatakan sama? Karena yang kita lihat bukan rezekinya, tapi yang kita lihat surganya. Nah, surga itu lebih mudah kelihatan di dalam banyaknya rezeki atau sedikitnya rezeki? Lebih nampak jelas, terang gitu. Di dalam banyaknya atau sedikitnya? Bapak Ibu kalau dapat rezeki 10 juta itu senang nggak? Yang membuat senang? Itu sangat tergantung kita melihatnya pakai mata kepala atau mata hati. Kalau pakai mata hati ya saya senang karena dengan saya dapat rezeki 10 juta saya infaknya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, nolong orangnya lebih banyak. Itu yang membuat kita senang dapat rezeki banyak. Tapi berapa orang yang dapat rezeki banyak kemudian senang karena ada kesempatan berinfak lebih banyak? Insya Allah semua majelis tazkiyah senang dapat uang banyak karena nanti bisa bersedekah banyak. Tapi ngomong-ngomong kalau dapat rezeki 10 juta itu buat sedekahnya berapa Bapak Ibu? Ya standar aja lah 2,5%. Bandingkan kalau Bapak Ibu kehilangan uang 10 juta. Ada surga nggak di balik kehilangan uang 10 juta? Ada. Apa nama surganya? Sabar. Dan Bapak Ibu ketika bisa sabar atas kehilangan uang 10 juta, itu kira-kira sabarnya Bapak Ibu berapa persen?
Ada nggak orang yang kehilangan uang 10 juta, dia sabarnya 2,5%? Sebagaimana kalau dapat uang 10 juta, infaknya 2,5%. Ya udah, sabarnya saya juga 2,5%. Ada enggak? Orang kalau sabar ya pasti 100%. Berarti lebih senang dapat uang 10 juta atau kehilangan? Itu semua sangat tergantung sejauh mana hati kita, hati yang memenuhi kriteria qalbun salim. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih qalbun salim itu? Ya, sering sebenarnya ya kita mendapatkan materi ini, tapi mudah-mudahan ini menambah ya pengertian dan wawasan kita tentang qalbun salim. Adalah hati yang memancarkan cahaya basirah. Basirah. Nah, basirah ya berasal dari kata basara yang memang artinya adalah melihat. Dan qalbun salim adalah hati yang memancarkan cahaya basirah. Cahaya basirah. Apa yang tidak terlihat oleh mata kepala terlihat oleh mata hati. Jadi basirah yang memang itu hanya dimiliki oleh orang yang qalbunnya sudah salim. Jadi pengertian basirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mata hati. Mata hati yang membuat manusia tetap bisa melihat walau dalam. Jadi orang kalau punya basirah, kalau punya salim, berarti hatinya punya basirah. Dan basirah ini yang kemudian menjadi mata hati. Basirah inilah yang membuat kita tetap bisa melihat walau dalam gelap. Bapak Ibu, ada nggak orang yang dihina dia gelap mata? Dan biasanya orang kalau sudah gelap mata, apa yang dilakukan? Ngamuk. Betul? Iya, ngamuk. Ya, tapi orang yang memiliki basirah, mata boleh saja gelap, nggak bisa melihat apa-apa, tapi hati tetap bisa melihat bahwa di balik penghinaan dia yang amat sangat luar biasa, ada kesempatan saya untuk sabar, ada kesempatan saya memaafkan, ada kesempatan saya mendoakan beliau agar beliau mendapatkan petunjuk, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sebaliknya, ada nggak orang yang dapat rezeki banyak terus gelap mata? Lupa diri. Lupa diri kan berarti dia nggak melihat apa-apa, gelap. Basirah inilah yang akan membuat ya siapapun tetap bisa melihat walau dalam gelap. Ini orang kalau punya basirah, qalbunnya salim. Termasuk juga manusia bisa melihat apa yang tidak terlihat, yang tadi sempat kita contohkan. Tetap bisa melihat apa yang tidak terlihat. Allah itu kelihatan nggak, Bapak Ibu? Nggak, dengan mata kepala. Tapi dengan mata hati, itu bisa merasakan. Kalau Allah tidak bisa melihat Allah, ya yakin kalau Allah berdiri. Bapak Ibu, jadi bisa melihat apa yang tidak terlihat. Malaikat kelihatan? Enggak. Tapi kita merasa kanan kiri depan belakang ada malaikat nggak? Ada. Nah, kalau kita selalu yakin ada malaikat yang menjaga kita, apa yang harus kita khawatiri dalam hidup ini?
Karena Allah sendiri sudah menyatakan di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi kita ini, kata Allah, dikelilingi oleh malaikat yang ke depan, belakang. Mereka itu mengelilingi kita, yahfazunahu, untuk menjaga kita, dan mereka menjaga kita itu min amrillahi, karena perintah dari Allah. Kita memang nggak bisa melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati sebenarnya kita bisa melihat. Nah, termasuk Bapak Ibu, ini yang ada kaitannya dengan perjalanan hidup kita. Tujuannya adalah surga. Surga itu jauh atau dekat? Jauh. Mau bilang dekat, nanti ditanya sebelah mananya masjid Istiqomah. Kalau bilang jauh gitu, surga itu jauh atau dekat? Itu memang tergantung pada hati. Ya. Apakah hati ini punya basyirah? Ya. Karena kalau hati punya basyirah, berarti hati melihat. Nah, karena itu hati yang melihat akan selalu menemukan jalan ke surga dalam setiap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup. Itu kalau hati bisa melihat. Surga itu dekat. Kita kalau ngomongin surga, kan ngebayangin, Ibu, Bapak, kita akan masuk surga itu kapan? Kalau sudah meninggal, Nunggu mati. Nunggu mati juga nggak langsung, kan transit dulu di alam kubur. Pastinya kapan? Nunggu kiamat. Kiamat juga nggak jelas kapan. Ya jelas sih sebenarnya, tapi kita nggak tahu ya kapan. Habis kiamat juga nggak langsung kan, melalui hisab yang itu prosesnya bisa lama. Melewati syirat yang itu juga bisa lama, baru kemudian masuk surga. Itu resiko karena kita melihat surga dengan mata kepala. Surga itu nanti, sebagaimana neraka juga nanti. Sekali lagi, karena kita melihat surga hanya dengan mata kepala. Tapi kalau kita melihat surga dengan mata hati, surga itu tidak hanya dekat, surga itu ya sekarang. Sebenarnya kalau mau, bisa nggak sekarang ini kita masuk surga? Ini bicara soal hakikat surga. Ya, hakikat surga. Insya Allah semua kita nanti akan masuk ke dalam surga. amin. Mari kita pahami tentang hakikat surga. Ya. Dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Besok pada saat semua penghuni surga sudah dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala kemudian hadir, dan itu setelah para penghuni surga. Sampai detik ini, Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika masuk ke dalam surga? Bahagia, senang. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Makan sepuas-puasnya. Karena memang itu kan gambaran yang selama ini disampaikan kepada kita tentang surga. Kenikmatannya amat sangat luar biasa. Jadi ya betul, ketika semua penghuni surga masuk ke dalam surga, wah, menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, setelah para penghuni surga menikmati semua kenikmatan yang ada di surga, Allah hadir menyapa. Tiba-tiba Allah hadir menyapa, Allah memanggil semua penghuni surga dengan panggilan ya ahlal jannah.
Ini panggilan kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Kita pun kaget disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para penghuni surga. Maka semua penghuni surga pun menjawab, termasuk kita insyaallah. Kita menjawab labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaika rabbana wa sa'daik. Itu kalau dalam bahasa kita dalam ya Allah. Tapi nanti kalimatnya labbaika rabbana wa sa'daik. Biasanya orang Jawa nanti jawabannya dalam atau labbaika rabbana wa sa'daik. Semua kita nanti insyaallah akan bisa berbahasa dengan bahasa ahli surga. Wal khair fi yadaik. Semua kebaikan itu ada dalam genggamanmu ya Allah. Ya. Semua kebaikan itu ada dalam genggamanmu. Allah pun kemudian bertanya kepada kita, hal raditum, apakah kalian semua ridha? Apakah kalian semua ridha aku masukkan ke dalam surga? Apa jawab kita dan semua penghuni surga? Kita akan menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb. Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Bagaimana mungkin kami tidak ridha? Wa qad a'taytana, sementara engkau sudah memberikan kepada kami ma lam tu'ti ahadan, segala sesuatu yang tidak engkau berikan min khalqika kepada makhluk-makhluk. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah, sementara engkau sudah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang tidak ada di dalam surga. Jadi kita pun mengungkapkan rasa ridha kita kepada Allah. Setelah itu Allah kemudian melanjutkan, ala wa'tikum, maukah aku berikan kepada kalian afdhalan min dzalik, sesuatu yang lebih utama dari semuanya ini. Maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari semua yang sudah aku berikan berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Semua penghuni surga termasuk kita jatuh bertanya-tanya, ya Rabb, ayyu syai'in afdhalu min dzalik. Ya Allah, apakah sesuatu yang lebih utama dari semuanya ini? Sementara kami merasakan yang sudah kami rasakan ini sungguh amat sangat luar biasa. Ternyata Allah mengatakan ada yang lebih utama. Apa ya Allah yang lebih utama dari semuanya ini? Apa yang kemudian dikatakan oleh Allah yang membuat para penghuni surga termasuk kita merasakan nikmat yang amat sangat luar biasa? Ini ketika Allah menyibak dirinya sehingga kita bisa melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itulah Allah menyatakan kepada kita, uhillu alaikum ridwani, uhillu, aku halalkan alaikum atas kalian semua apa yang aku halalkan, ridwani, keridhaanku. Aku halalkan keridhaanku untuk kalian semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan ketika kita ada di surga. Nikmatnya makanan, nikmatnya minuman itu menjadi tidak ada apa-apanya bila dibanding kenikmatan mendapatkan ridha Allah. Melebihi kenikmatan mendengar pernyataan Allah, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan untuk kalian ridhaku. Ini kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang ada di neraka, kita semua tahu betul seperti apa pedihnya siksa neraka. Yang paling ringan kata Nabi, masih ingat hadis riwayat Bukhari itu apa? Dipakaikan sendal yang terbuat dari api, panasnya menjalar ke kaki, naik ke atas, ke badan, ya sampai ke kepala, yang membuat isi kepala mendidih. Ya, kita nggak bisa membayangkan isi kepala mendidih, betapa pedihnya. Ternyata pedihnya siksa neraka seperti ini ada yang lebih pedih lagi. Apa? Ketika para penghuni neraka itu mendengar maklumat bahwa Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka.
Pernyataan Allah murka untuk para penghuni neraka itu jauh lebih menyakitkan, melebihi sakitnya dibakar di dalam api neraka. Kalaulah surga adalah wujud dari ridha Allah, neraka adalah wujud dari murkanya Allah. Berarti kan sebenarnya intinya ada pada Allahnya. Nah, kalau intinya ada pada Allahnya, maka pertanyaannya, yang namanya ridha Allah itu apa harus nunggu nanti di surga? Sebenarnya kalau kita mau di dunia ini, Bapak Ibu, bisa nggak kita mendapatkan ridha Allah? Bisa. Karena itu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kita bisa menangkap satu kesimpulan bahwa surga yang sesungguhnya adalah ridha Allah. Surga yang sesungguhnya itu adalah ridha Allah, dan ridha Allah tidak harus nunggu nanti di akhirat. Di dunia ini pun kita bisa mendapatkan ridha Allah. Sebagaimana kalau orang mau, ya kita tentu berlindung. Kalau orang mau, ya dia dapat murka Allah. Tapi kita semua menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti sebenarnya kita menemukan surga di dunia ini di dalam apa? Di dalam apa saja yang membuat Allah ridha. Jadi kayak kita sholat, jelas Allah ridha. Maka sebenarnya waktu kita sholat, Bapak Ibu, kita sedang masuk ke mana? Ke surga. Ke surga. Sehingga orang yang betul-betul memiliki qalbun salim, tidak ada kenikmatan dalam hidup ini kecuali di dalam sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat tergesa-gesa, ya kita juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ada nggak orang yang masuk surga kepanasan, Bapak Ibu? Rasanya aneh masuk ke surga kepanasan. Ya. Tapi betapa banyak orang yang masuk sholat, imam bacanya panjang kayak kepanasan, ada? Berarti tujuan sholat itu buat apa gitu? Aduh, imam sholatnya panjang begini, itu kan kayak kepanasan, makanan lama. Ya, padahal surga, padahal sholat disitulah kita mendapatkan ridha Allah, dan ridha Allah itu adalah surga yang sesungguhnya. Surga yang sesungguhnya. Karena memang kenikmatan surga itu ada pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, karena itu semuanya memang sangat tergantung kita melihat surga ini dengan mata kepala atau dengan mata hati. Kalau dengan mata kepala ya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah imam bacaannya lama, imam sujudnya lama. Itu ketika pakai mata kepala. Tapi kalau pakai mata hati, justru di dalam sholat inilah saya sedang merasakan surga. Nama surganya adalah surga ridha Allah. Dan bukankah memang Allah mempersilahkan para penghuni surga itu dengan kalimat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi hanya orang-orang yang pernah merasakan ridha Allah, selalu merasakan ridha Allah, bukan cuma pernah, selalu merasakan ridha Allah selama dia hidup, dialah yang nanti akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau selalu merasakan ridha Allah, ridha ke Allah yang membuat Allah ridha, orang kalau selalu ridha kepada Allah itu jiwanya tenang nggak? Tenang. Maka wajar nanti di akhirat dipanggil dengan dia ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Nah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian bersama hamba-hambaku. Nah, hamba-hambaku di sini siapa? Yang juga selalu diridhai dan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya ini pada akhirnya memang sangat tergantung pada kita melihat kehidupan ini dengan mata yang mana. Kalau dengan mata hati, maka berlakulah apa yang dulu pernah dinyatakan, dan ini
memang betul adanya, iya, dipegangi oleh orang-orang yang betul-betul ingin hidup ini seutuhnya perjalanan menuju ke akhirat. Disampaikan oleh beliau Imam Ibn Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam, law asyraqa laka nurul basirah. Di teks yang lain disebut nurul yaqin, ra'aital akhirata aqraba min an tarhala ilaik, aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Kalaulah asyraqa, iya, bersinarlah untukmu apa yang bersinar, nurul basirah, cahaya basirah, cahaya basirah, cahaya keyakinan. Ra'aita, pastilah engkau akan melihat al-akhirata, akhirat itu aqraba, lebih dekat, ilaika, bagimu, min anta hala ilaiha, daripada perjalanan menuju ke akhirat. Jadi orang yang betul-betul memiliki nurul basirah, cahaya basirah, dia sudah sampai sebelum sampai. Dia sudah sampai sebelum sampai. Akhirat itu kan sampainya nunggu mati, nunggu kiamat, lama. Tapi dia sudah sampai ke akhirat sebelum dia sudah sampai sebelum tiba. Dia sudah sampai sebelum tiba. Dan itu ada pada sejauh mana ya, kita hidup ini betul-betul dengan nurul basirah, ya, cahaya basirah, dengan mata hati. Pasti akan cepat sampai. Pasti akan cepat sampainya, bahkan sudah sampai sebelum tiba. Hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita gambarkan seperti orang yang mengendarai mobil. Ini ada yang kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri ini orang yang sedang, yang nyupirnya fokus. Kemungkinan selamatnya besar enggak Ibu? Ya. Besar. Kemungkinan cepat sampainya besar. Nah yang tengah ini sambil, berarti dia fokus atau tidak fokus? Dia bercabang, lihat ke depan, lihat HP. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan celaka. Kalau yang kanan, nggak usah saya tanya ya Bapak Ibu. Sambil ngantuk. Apa yang akan terjadi? Jangankan ngantuk 5 detik, ngantuk sedetik saja itu sudah bisa membuat orang blank. Nah Bapak Ibu, sebenarnya inilah gambaran tentang ya, mata hati, ya, tentang mata hati. Ada orang yang mata hatinya itu fokus akhirat, ya, fokusnya ke akhirat. Semuanya hidup ini untuk akhirat. Jadi punya fokus, dapat rezeki yang kepikiran akhirat, hilang rezeki akhirat. Iya. Keluarga menyenangkan apa akhirat, keluarga menyebalkan akhirat. Punya fokus akhirat. Iya. Nah, kalau yang kanan ini gambaran orang yang fokusnya dunia. Jadi orang kalau fokusnya dunia itu ibarat nyupir, ya, sambil tidur. Ya, sambil tidur, nah, itu pasti celaka. Nah yang tengah ini yang bercabang. Bercabang itu artinya apa Bapak Ibu? Dunia iya, akhirat juga iya. Dunia iya, akhirat juga iya. Itu kan namanya bercabang. Dan ini bisa berlaku untuk semua amal. Berlaku untuk semua amal. Ada nggak orang yang sedekah itu fokusnya akhirat? Oh ini tabungan saya di akhirat. Ada. Ada nggak orang yang sedekah biar dipuji orang? Ada. Berarti fokusnya memang kepada dunia. Tapi ada nggak orang yang bersedekah ya biar nanti rezeki saya semakin bertambah? Ada. Berarti dunia iya, akhirat juga iya, bercabang. Nah, ini yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi sejauh mana mata hati manusia. Orang kalau hidupnya fokusnya akhirat, insya Allah mata hatinya tajam. Mata hatinya tajam.
Kalau yang fokus dunia, jelas mata hatinya akan buta. Nah, kalau yang bercabang, ini mata hatinya akan rabun. Nah, rabunnya juga bisa bertingkat-tingkat nih. Rabun 1, 2, kalau sampai 8, 10, nah itu berarti sudah buta. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau kita melihat, ya saya juga melihat diri saya sendiri, mata hati kita masuk yang mana ini Bapak Ibu, tajam, rabun atau buta? Rabunnya rabun senja, rabun siang atau rabun malam? Gak cuma senja, siang juga rabun, malam juga rabun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti memang ada kaitan dengan soal perjalanan hidup kita. Jadi kalau dalam ilustrasi lain, seperti kita naik mobil, kacanya itu bersih, maka kemungkinan besarnya selamat. Yang kanan kaca mobilnya itu tertutup, gelap, maka kemungkinan besarnya celaka. Nah, yang tengah itu kaca mobilnya tertutup kabut, kabutnya kelihatan tapi masih bisa ngelihat jalan. Berarti harus berbagi nggak waktu nyupir? Berbagi antara ngelihat kabut sama ngelihat jalan. Bercabang, maka kemungkinan bermasalah. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih selamat. Siapa mereka? Yang fokus akhirat. Celaka yang fokus dunia. Nah, yang bermasalah inilah yang kemudian bercabang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu mungkin ada baiknya kita nyoba tes ketajaman mata hati. Kalau orang rabun kan biasanya datang ke dokter mata, ngetes kadar kerabunannya, -1, -2, -5 atau berapa. Jadi kita semua merasa mata hati kita rabun, betul? Tapi saya curiga sebenarnya kalau lihat wajah Bapak Ibu ini mata hatinya tajam semuanya. Jadi mata hati itu adalah mata yang dibutuhkan untuk melihat hidup, Nah, ini saya kemarin ketemu dengan forum dokter-dokter spesialis mata. Saya bilang harusnya di spesialis mata itu ada jurusan retina, jurusan apa. Nah, saya usul ada jurusan mata hati, jurusan spesialis mata hati. Saya bilang insya Allah pasiennya banyak. Bapak Ibu, ini cara kita melihat sejauh mana ketajaman mata hati kita. Caranya sederhana. Tetangga punya kucing. Entah kenapa kucing tetangga setiap kali beliau dia buang kotoran, itu selalu buang kotorannya di halaman rumah Bapak Ibu. Kalau buang kotoran di halaman rumah kita, padahal kucing tetangga. Bu, pertanyaannya, Bapak Ibu jengkel atau lapang? Jengkel nggak Bapak Ibu? Iya ya, jengkel. Enak aja itu kucing. Iya. Nanti sama tetangganya ikut jengkel nggak? Mangkal ya. Gimana sih tetangga sebelah punya kucing nggak diurus?
Nah kalau jengkel itu sebenarnya karena kita melihat kucing ini dengan mata kepala, tidak dengan mata hati. Ya. Kalau jengkel itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Inilah memang masalahnya ya, ketidakwajaran yang dianggap wajar. Ini normalisasi ketidakwajaran. Jadi tidak wajar tapi dinormalkan, normalisasi. Kita juga nggak tahu bagaimana manusia bisa sepakat ya. Tapi memang itu masalahnya adalah sudut pandang. Mari coba kita lihat ya, wajarkah kita kalau kemudian kita jengkel ya, melihat kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah kita. Kucing itu makhluk bukan? Makhluk siapa? Berarti kucing adalah makhluk ciptaan Allah. Terus dia kok buang kotoran di halaman rumah kita? Padahal sebenarnya halaman rumah tetangga itu ya, lebih menarik bagi kucing untuk buang kotoran. Kok bisa-bisanya milih halaman rumah kita rutin pula? Itu sebenarnya atas maunya siapa? Allah. Kalau pakai mata hati, kita akan mengatakan itu semua atas maunya Allah, atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, atas arahan Allah. Berarti kucing ini makhluk Allah. Dia buang kotoran di halaman rumah kita itu juga atas kehendak Allah. Maka kalau bapak, ibu kita jengkel, itu sebenarnya kita jengkel sama siapa? Allah. Betul nggak jengkel sama Allah? Kan kadang mata hati kita jadi dibuat terbuka seperti ini. Iya sih, berarti jengkel sama Allah. Padahal jengkel sama Allah beresiko nggak Bapak Ibu? Oh, beresiko. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa meringankan, memudahkan kesulitan orang lain, Bapak Ibu senang nggak? Senang. Ada orang dalam keadaan sulit, susah, terus Bapak Ibu bisa memudahkan beliau, senang? Senang, alhamdulillah saya bisa memudahkan urusan orang lain. Nah dalam kasus tadi Bapak Ibu, itu tetangga jadi senang nggak? Lupa diri. Berarti Bapak Ibu sudah memudahkan urusan tetangga dalam urusan kotoran. Betul? Dan yang memilihkan Bapak Ibu memudahkan urusan tetangga itu atas izin, atas kehendak, atas kemauan siapa? Allah. Berarti Bapak Ibu dipilih oleh Allah menjadi jalan kemudahan tetangga, dipilih oleh Allah dengan cara si kucing dibimbing oleh Allah buang kotorannya di halaman rumah Bapak Ibu, dipilih oleh Allah menjadi jalan kemudahan orang lain kok jengkel. Itu sebenarnya wajar nggak Bapak Ibu? Nggak wajar. Pak Bu, waktu kucing buang kotoran, itu yang kelihatan apa? Kotorannya. Kotorannya. Itu Bapak Ibu ngelihat kotoran sebagai kotoran karena kita melihatnya pakai mata kepala. Andai kita melihatnya pakai mata hati, itu yang kelihatan apa Bapak Ibu? Surga. Itu yang kelihatan emas, intan, berlian. Nah betul nggak? Itu besok nanti di akhirat bakalan jadi emas, intan, berlian nggak? Ya. Lantas kenapa kita nggak senang? Karena memang mata hatinya belum aja, masih ketutup. Iya. Jadi rambun, tapi nggak tahu ini jadinya rambun berapa. Tapi itu salah satu contoh ya. Harusnya kan kita senang, alhamdulillah. Tetangga jadi nggak susah urusan kotoran kucing.
Berarti sebenarnya kucing itu mengirimkan apa untuk Bapak Ibu? Emas, intan, berlian. Bapak Ibu yakin nggak kalau kotoran kucing itu besok nanti jadi emas, intan, berlian? Yakin? Nah, kalau yakin ya, alhamdulillah. Malah dibuatin khusus agar kucing itu. Tapi jujur kalau setelah itu kucing nggak lagi buang kotoran di rumah Bapak Ibu akan bilang apa? Dan itu alhamdulillah atas apa? Atas kehilangan intan berlian. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat uang pakai mata kepala atau mata hati? Jadi Bapak Ibu dapat uang banyak, kok bisa-bisanya orang-orang pada tahu ya, karena tahu artinya orang-orang yang butuh pinjam, maka Bapak Ibu memberi pinjam. Senang nggak memberi pinjaman? Awalnya senang ya Pak, ya, sebagai teman lah, masa saya nggak membantu ya. Akadnya pinjam, dilunasi sebulan, ditunggu sebulan, 2 bulan, 5 bulan nggak bayar, Bapak Ibu senang atau mangkel? Kenapa mangkel? Ya dia nggak bayar-bayar, padahal selama pinjaman itu belum dibayarkan, berarti statusnya Bapak Ibu nolong beliau. Selama belum dikembalikan. Nah kalau statusnya nolong, Bapak Ibu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dan pahala itu akan berhenti kapan? Ketika beliau mengembalikan, kita stop pahalanya. Berarti kalau yang pinjam semakin lama nggak bayar-bayar, itu jatuhnya semakin bagus nggak bagi yang meminjamkan? Tapi hukum ini nggak berlaku bagi yang pinjam. Kalau yang pinjam sudah mampu membayar, kok nggak bayar, ya tetap dia nanti akan ada hitungan. Akan ada hitungan, akan ada tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi nggak bisa yang menghutang, kenapa nggak bayar-bayar biar pahala dia ngalir terus. Memang betul pahala yang menghutangi ngalir, tapi dia termasuk orang yang zalim karena sebenarnya dia mampu untuk membayar. Ini kan kita bicara Bapak Ibu yang memberi pinjam. Dan kalau satu saat Bapak Ibu ngelihat orang yang pinjam uang nggak bayar-bayar, itu ngelihat di satu pertemuan, Bapak Ibu ngelihat beliau pakai mata kepala, mata kaki, atau mata hati? Didatangi nggak Bapak Ibu? Oh, datang. Kalau didatangi dan ditagih di muka umum, nah itu berarti orang seperti ini mata hatinya buta. Kenapa buta? Kan mempermalukan orang lain. Tapi kalau didatangi dan bisik-bisik, bayar-bayar gitu, nggak dilihat orang lain, nah itu agak rabun nih. Tapi kalau betul kita melihatnya pakai mata hati, apa yang kita lakukan? Menghindar. Jangan sampai dia ngelihat saya. Loh kenapa? Karena kalau sampai beliau ngelihat saya, pasti beliau malu. Betul nggak Ibu? Kan mungkin pernah punya pengalaman hutang ke siapa, nggak bayar-bayar, ketemu sama yang bersangkutan itu rasanya punya muka nggak? Nah kita yang ngutangin kemudian menghindar, kenapa? Menjaga, jangan sampai beliau malu. Berarti yang menghindar itu lihatnya pakai apa? Mata. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah kan ulama kaya, yang hutang banyak. Itu yang dia lakukan setiap kali ketemu dengan orang yang berhutang kepada beliau menghindar. Ada yang nanya, kenapa Ibu menghindar?
Saya tidak ingin beliau malu ketemu saya. Kenapa? Dia berhutang kepada saya. Jadi sebenarnya sangat tergantung sejauh mana kita melihat dan maknanya. Mata hati yang memiliki tasya akan membuat siapapun merasakan nikmat manisnya kebaikan dan merasakan pahit busuknya keburukan. Itu orang kalau betul-betul memiliki mata hati, memiliki tasya, melihat pakai tasya, pakai mata hati, merasakan nikmat manisnya kebaikan. Bapak Ibu, kita baca Quran. Itu kita melihat Quran pakai mata kepala atau mata hati? Melihat Qurannya. Ada nggak orang yang pada saat baca Quran dia lihat huruf-huruf Quran, baru juga 5 menit itu huruf Qurannya sudah mulai kelihatan kabur? Ada nggak? Iya. Nah kalau ada berarti melihat huruf-huruf Quran pakai mata kepala, bukan dengan mata hati. Karena kalau kita melihat huruf-huruf Quran pakai mata hati, kita merasakan huruf-huruf Quran, ya deretan huruf-huruf Quran itu huruf yang sangat indah. Yang indahnya melebihi kalau saya menemukan huruf-huruf itu bukan di mushaf Quran. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca koran Arab, di Quran ada nggak huruf ha? Di Quran ha atau sin ada? Ada. Kalau baca koran ada nggak huruf sinnya di sana? Di koran ya ada. Ada. Kalau korannya koran Arab, ini koran Arab, bukan koran Indonesia. Kalau kita baca Quran Arab pasti ada huruf sinnya, baca Quran juga ada huruf sinnya. Tapi kalau kita melihatnya pakai mata hati, sin yang ada di Quran itu kelihatan jauh lebih indah bila dibanding dengan sin yang ada di Quran. Jadi walaupun sama, tetap beda. Kenapa? Ini masalahnya adalah mata hati. Karena yang saya lihat ini bukan sin biasa, ini sin kalam Allah. Jadi misal kita lihat di Quran fasaufa ta'lamun, ada saufa. Itu rasanya beda dengan kalau kita melihat kata saufa bukan di Quran. Sama-sama saufanya, tapi keindahannya itu kelihatan berbeda. Sebagaimana juga nanti kalau kedengaran itu akan berbeda. Jadi merasakan nikmat manisnya kebaikan. Jadi waktu baca Quran itu ya merasakan betul nikmat manisnya melihat huruf-huruf Quran, membunyikan huruf-huruf Quran, dan merasakan pahit busuknya keburukan. Dan ini sesuatu yang sangat logis. Kita sering menyampaikan logika logisnya. Ini kalau kita pakai mata kepala dulu, kan memang kadang ada kesamaan ya, kesamaan logika antara mata kepala dengan mata hati. Cuma memang beda. Kalau mata kepala kan urusannya dunia, kalau mata hati urusannya adalah akhirat. Ini buah apa Bapak Ibu? Kita tahu ini buah jeruk karena Mata kepala. ya karena ngelihat. Kalau mata merem kan kita nggak bisa jawab. Jadi dalam penglihatan mata kepala ini jeruk. Terus kita ditawari 2 jenis jeruk ini, kanan dan kiri. Kanan jeruk yang segar. Kita tahu karena kita melihat dengan mata kepala. Yang kiri jeruk busuk. Kalau jeruk segar rasanya manis, segar. Jeruk busuk ya nggak enak. Sehingga kalau kita disuruh memilih, kita pilih yang mana? Yang busuk diterima atau ditolak? Tegas atau enggak tegas? Enggak. Apaan jeruk busuk? Ini karena kita melihat pakai mata Kepala. betul-betul mata kepala kita lihat. Nah sekarang kita ingin menggunakan mata hati. Ada kiri, ada kanan. Yang kiri gosip, yang kanan ada gosip. Baik atau buruk? Buruk. Rasanya Tapi diterus-terus. tadarus Quran baik. Rasanya
manis. Tapi dibanding gosip lebih manis mana? Sehingga kalau kita disuruh memilih, ya, lebih asik ngegosip atau tadarus? Ini yang kadang menjadi ujian tersendiri, ya, tentang seperti apa keadaan mata hati kita. Karena kalau bicara soal gosip, Allah sendiri sudah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apakah kalian suka makan maaf, janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Ini yang dawuh siapa Bapak Ibu? Allah. Sebenarnya ini sudah cukup belum bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalam Allah, ya wahyu Allah. Ini sudah cukup belum untuk membuat kita nggak berani ngegosip? Sudah cukup. Tapi faktanya banyak orang yang tetap berani ngegosip. Jadi kalau tetap berani ngegosip itu kita bertanya-tanya mata hatinya kemana? Apakah mereka tidak melihat bahwa ini adalah larangan Allah dan Allah itu segala-galanya? Nah, karena nggak cukup Allah nambahkan apa tambahannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Tambahan dari Allah ini memberikan pengertian kepada kita bahwa gosip itu bukanlah berbagi informasi, tapi berbagi bangkai saudaranya sendiri. Tambahan dari Allah ini sebenarnya sudah cukup belum untuk membuat kita mual ketika mendengar orang ngegosip? Harusnya mual, betul? Karena berbagi bangkai saudaranya sendiri. Lihat ada orang berbagi bangkai tikus, itu kita sudah langsung gimana? Mual. Maka pertanyaannya, siapakah yang bisa melihat gosip itu seperti berbagi bangkai? Orang yang melihat gosip dengan mata. Orang yang melihat gosip dengan mata. Cuma yang menjadi masalah mata hatinya ragu. Nah ini yang jadi masalah. Iya sih, ini makan bangkai daging saudaranya, saya tahu ini, tapi rasanya tetap nikmat. Nah ini tandanya rabun. Iya, lebih kelihatan dunianya daripada akhirat. Nah Bapak Ibu, ini pentingnya mata hati. Jadi mata hati yang selalu terbuka akan membuat siapapun melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik. Beramal baik. Ini mata hati. Jadi mata hati yang selalu terbuka akan membuat siapapun melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik. Jadi tidak pernah berpikir ini sebagai kesempatan beramal buruk. Jadi selalu saja yang kelihatan adalah kesempatan beramal baiknya. Dihina orang, yang ada adalah kesempatan sabar memaafkan. Dengar azan, yang ada adalah kesempatan untuk segera memenuhi panggilan Allah. Itu orang kalau betul-betul mata hatinya terbuka. Dan ini semua memang sangat tergantung sejauh mana keadaan qalbun seseorang. Tentu ini bagian kedua yang sebenarnya saya sudah siapkan, tapi ini rasanya mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana caranya agar qalbun saya agar hati saya memiliki basyirah, agar mata hati saya selalu melihat apapun sebagai kesempatan untuk beramal baik. Ini kita bahas mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat hidup yang Kau masih karuniakan kepada kami.
Engkau masih percayakan nikmat hidup ini ada pada diri kami. Dan ya Allah, dalam nikmat hidup yang Engkau karuniakan kepada kami, Engkau pun karuniakan kepada kami hati ya Allah. Engkau karuniakan kepada kami hati yang dengannya kami bisa mengenal-Mu ya Allah. Hati yang dengannya kami selalu merasakan kebersamaan-Mu dengan kami. Hati yang dengannya kami bisa melihat keindahan surga, kenikmatan surga. Hati yang dengannya kami juga bisa merasakan pedihnya siksa api neraka. Hati yang dengannya kami juga bisa melihat indahnya kebaikan dan buruk busuknya keburukan. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu betapa banyak di antara kami yang sampai saat ini menyia-nyiakan karunia hati yang bagi kami sungguh amat sangat luar biasa. Engkau Maha tahu ya Allah betapa mata hati kami tertutup dari melihat keindahan akhirat. Betapa banyak di antara kami ya Allah yang tidak merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Betapa banyak di antara kami yang bahkan ya Allah merasa asing dengan-Mu ya Allah, merasa asing dengan nama-Mu ya Allah. Betapa banyak di antara kami yang hati ini lebih merasa aman bersama uang melebihi amannya kami bersama Engkau, lebih merasa terjamin ketika punya pangkat kedudukan melebihi jaminan-Mu atas kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin hidup terlunta-lunta seperti ini. Hati kami seperti berbolak-balik, tiada arah, tiada tentu ya Allah. Ya Allah, dengan segala rahmat-Mu, dengan segala kasih sayang-Mu, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik. Mulai saat ini kami mohon kepadamu ya Allah, tetapkan hati kami ini dalam dekapan agama-Mu, dalam dekapan syariat-Mu ya Allah. Hati kami betul-betul hati yang melabuh damai dalam rangkuhan syariat-Mu, sehingga tidak ada yang dilakukan oleh hati kami ini kecuali sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan bimbingan-Mu. Wa ala ta'atika, jadikan hati ini hati yang selalu taat kepadamu ya Allah, hati yang selalu ikhlas, hati yang selalu ridha, hati yang selalu qanaah, yang tawakal seutuhnya sepenuhnya kepadamu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu merasakan sejuknya sapaan-Mu dikala kami sedang membaca Al-Quran. Jadikan hati ini hati yang tenang dalam sujud-sujud panjang kami kepadamu. Jadikan hati ini hati yang aman karena merasakan betul akan jaminan-Mu ya Allah. Hati yang tenang karena perlindungan-Mu. Hati yang tidak bisa melihat apapun kecuali hanya melihat kebaikan. Ya Allah, jangan Kau biarkan hati ini masih saja silau oleh kemilaunya dunia. Jangan Kau biarkan hati ini lebih tertarik dengan lambaian tangan dunia daripada lambaian tangan akhirat. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang sepenuhnya merindukan akhirat, hati yang sepenuhnya memandang akhirat, hati yang betul-betul merasakan indahnya akhirat yang tercermin dalam amal-amal akhirat kami. Karena itu ya Allah, kami mohon akhiratkan hati kami ini, akhiratkan hati kami, akhiratkan hati kami ya Allah, agar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini semuanya akan bernilai dan bermakna akhirat. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ijabah doa-doa kami ini. Dan kalau Engkau nyatakan doa kami saat ini doa yang mustajab, kami mohon ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis tazkiyah ini ya Allah tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia, izinkan suatu saat nanti ya Allah majelis ini akan menjadi tempat bertemu bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah.
berkumpul di surga yang sama bersama orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, lebih-lebih semua anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau pisahkan satupun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Kumpulkan kami di surga yang sama. Ya Allah, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesempitan, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan. Ya Allah, karuniakan untuk saudara-saudara kami apa yang menjadi hajat kebutuhan mereka, ya Allah, hajat kebutuhan mereka. Sembuhkan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, ya Syafi, ya Syafi, khususnya ibunda kami, Ibu Hajah Munawwarah. Ya Allah, kuatkan beliau dalam sakitnya, karuniakanlah kesabaran, ketenangan dalam sakitnya, ya Allah. Dan ya Rahman, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan sakitnya beliau dan sakitnya siapapun yang saat ini dalam keadaan sakit. Isfiha ya Syafi, anta Syafi, anta Syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.